Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khusus pada season ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen. Dan yang juga diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini didukung oleh Hamjinsku, Patrobas Shoes, dan Walking Revival. Teman-teman bisa dapetin hoodie serta celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di Instagram patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, kaos, dan juga tas gratis dari Hamjinsku, patrobas.id, Walking Revival, dan juga Kala Clothing dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, Hamjinsku, dan juga Walking Revival. Di episode kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ajaran Kristen mengenai keselamatan. Coba kita lihat. Bagaimana dengan ajaran gereja yang dicampurkan dengan tradisi atau adat istiadat? Misalnya adanya tradisi berdoa di kuburan. Apakah betul tradisi ini lebih menjamin keselamatan kita? Ya, berkaitan dengan doa di kuburan tentunya kita nggak menemukan referensi di Alkitab gitu ya, apalagi perintah atau nasihat atau himbauan untuk melakukannya. Cuman nampaknya kerap kali masih suka dilakukan. Dan banyak lagi tradisi-tradisi adat istiadat yang dibawa masuk ke dalam kekristenan bahkan ketika orang udah jadi Kristen. Ini suatu yang bentuknya animisme dan dinamisme sebenarnya. Tapi coba disinkretis, dicoba digabungkan. Ketika orang udah percaya Yesus masih suka dibawa nih, karena kita suka nggak bisa bedain gitu ya. Apakah ini kalau kita nggak lakukan lagi, kita nggak menghormati leluhur, kita nggak menghormati tradisi, kita melawan adat, kita nggak lagi bangga jadi orang dari suku tertentu misalnya. Tapi kita akan lihat apa kata firman Tuhan, apa kata Yesus sendiri tentang hal ini. Kita ke Markus 7 ayat 1 sampai 8. Markus 7 ayat 1 sampai 8. Dikatakan seperti ini. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi tinggal diganti adat istiadat apa gitu ya judulnya, biar lebih masuk buat kita, biar lebih personal. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ya, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai kamu orang-orang munafik." Ya, bukannya dijawab, malah digambrengin. Ya, ini cukup mengagetkan juga. Tapi nampaknya ada sesuatu yang salah di hati mereka ketika mereka bertanya tentang hal ini. Ada rasa superior itu. Dan ini yang nampaknya membuat Yesus malah menjawabnya dengan ngegas. Ya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai kamu orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dan ini keras gitu ya, ajaran ini keras teman-teman. Dan artinya apa? Seperti yang aku jelasin di awal tadi, bahwa jangan sampai ketika adat istiadat
ajaran itu tabrakan sama kebenaran firman Tuhan, kita lebih milih adat istiadat. Ya, harusnya nggak boleh. Kita harus jelas lebih harus memilih firman Tuhan. Kita harus lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Jadi gimana caranya biar kita tetap bisa didapati, menghormati. Oke, ini pandangan saya. Kalau menurut saya pribadi, kita harus menghormati ya adat istiadat. Harus menghormati. Tapi kita harus menjunjung tinggi firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang dijunjung tinggi, bukan adat. Jangan dibalik. Ya, artinya ketika adat istiadat tabrakan sama kebenaran firman Tuhan, kita harus milih kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus memilah-milah mana yang masih bisa dilakukan dan mana yang udah nggak bisa dilakukan lagi. Mana yang dilakukan umumnya sebagai upacara, misalnya kita akan melakukannya sebagai suatu bentuk penghormatan aja, tapi nggak ada unsur mistis di dalamnya, nggak ada unsur supranatural atau roh-roh di belakangnya gitu ya. Dan ini yang mesti kita bisa pilih untuk lakukan. Jangan sampai omelan ini, ngegasnya Yesus ini malah dialamatkan kepada kita yang mengganti kebenaran Tuhan dengan ajaran manusia. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikutnya. Coba kita lihat. Bagaimana dengan ajaran yang menekankan sekali selamat tetap selamat? Jadi tanpa perlu bertobat setiap hari, keselamatan kita tetap terjamin. Oke, yang pertama harus dibedakan adalah antara gini, pengajaran tentang jaminan atau kepastian keselamatan dengan sekali selamat tetap selamat atau OSAS, once saved always saved. Kenapa ini harus dibedakan? Karena gini, ada nggak kepastian keselamatan dalam Kristus? Oh jelas ada, justru nggak ada kepastian keselamatan di yang lain, hanya di dalam Yesus. Kalau nggak ada kepastian keselamatan, saya juga nggak bakal menginjil, nggak jadi pendeta. Ngapain yakinin orang untuk percaya Yesus kalau belum jelas juga gitu loh, pasti selamat apa enggak. Ya itu namanya kepastian atau jaminan keselamatan. Kita harus punya keyakinan itu. Tapi gini, sekali selamat tetap selamat dalam konteks kita nggak perlu lagi bertobat, bisa hidup sembarangan, bisa hidup asal-asalan karena gue udah percaya sama Yesus kok, kan udah pasti masuk surga. Ya mau hidup dalam dosa kek, mau terus melakukan dosa yang berulang kek, mau hidup serampangan kek, udah pasti masuk surga kok. Nah yang ini yang kita mesti hati-hati, yang ini jelas berbeda dari yang tadi kita percaya tentang jaminan keselamatan. Kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Kita ke 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 10 dikatakan gini, di bawah judul perikop Allah adalah terang. Ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Tuhan, ketika kita mengaku kita dalam Tuhan, namun kita hidup di dalam kegelapan, hidup dalam dosa, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang ngaku percaya Yesus tapi hidup dalam dosa, dia pembohong sebenarnya. Ya, ini firman Tuhan katakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang. Kalau kita hidup seperti Kristus hidup, ya sungguh-sungguh mengikut Kristus, hidup dalam kebenaran, ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi ternyata kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, itulah jadi sebuah bukti bahwa kita ini adalah bilangan yang diselamatkan. Kita ini orang-orang yang sungguh percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan sungguh di dalam Tuhan. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya nggak ada orang yang bisa bilang dia nggak pernah bikin dosa. Udah pasti pernah. Dan mungkin baru aja bikin dosa. Tapi apa habis itu kita harus bertobat sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan sampai kita ngakunya, gue nggak pernah bikin dosa kok. Kita menipu diri sendiri. Karena nggak ada orang yang nggak pernah melakukan dosa. Pasti semuanya pernah. Ya. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Garisin kata-kata bukan hanya setia tapi juga adil. Ya, nanti akan dijelasin lebih lanjut. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, yang nggak pernah dan nggak bikin dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Karena pasti setiap hari kita melakukan kesalahan, pasti ada aja, entah sadar atau nggak sadar. Ya, jadi jangan sampai kita seolah membuat Tuhan tuh jadi pendusta karena kita bilang, gue nggak ada bikin dosa kok. Ya minimal ada kesombongan gitu, merasa udah si paling benar sendiri. Gue nggak pernah bikin dosa kok, gue nggak bikin dosa kok. Ya, dan jangan kita jadikan Dia pendusta, dan jangan sampai firman Tuhan nampaknya nggak ada dalam diri kita. Nah di pasal 2 menarik. Ya kita baca 2 ayat ya. Di bawah judul Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Ya ini Rasul Yohanes yang mengatakan ini. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Lihat fokusnya di situ. Supaya jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Munculnya kata-kata ini, yang adil. Ya, dan Ia
adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perhatikan kata-kata yang adil. Perhatikan kata-kata supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi cukup jelas di sini. Ya kalau seorang mengaku dalam Tuhan, tapi terus hidup dalam dosa, dia akan berakhir pasti binasa. Nggak mungkin tetap selamat. Ya jangan sampai pemahaman kepastian keselamatan dijadikan, disalahgunakan sebagai pembenaran untuk terus hidup dalam dosa. Karena Tuhan yang sudah menebus saya. Ya karena saya punya pengantara. Yesus Kristus yang apa? Yang adil. Adil artinya apa? Kalau kita terus bikin dosa, ya adilnya mestinya kita berakhir di neraka dong. Ya jangan abaikan kata-kata yang adil itu. Jangan sampai bahkan orang yang bukan orang percaya, yang belum yang ketika mendengar kekristenan tentang Injil langsung bilang kayak enak juga ya jadi orang Kristen ya. Sekali percaya Yesus langsung masuk surga tuh walaupun bikin dosa tuh. Nggak harus bertobat, nggak harus berbuat baik, nggak harus beramal. Ya, jangan sampai iman kita direndahkan karena cara hidup kita yang nggak nyambung sama kebenaran Injil. Ya. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikutnya. Coba kita lihat. Bagaimana kita menafsirkan ayat kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar? Apa makna sebenarnya? Ya kan nanyanya ayat, langsung buka ayat aja kali ya. Kita ke Filipi 2. Ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Di bawah judul tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar manifestasinya atau bentuk nyatanya adalah senantiasa taat. Ya terus taat gitu. Ya bukan kadang-kadang, seringkali, apalagi kiding-kiding, bercanda. Nggak boleh, taat tuh harus sungguh-sungguh. Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi jangan sampai ketaatan kita itu cuma karena takut sama kakak mentor, takut sama Pak Gembala, ya takut sama manusia, bukan takut sama Tuhan. Ya. Karena Allah lah, ayat 13 menarik, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, atau baik kemauan maupun kemampuannya, juga berasal dari Tuhan. Jadi ketika hati kita udah diganti sama yang baru, seperti tertulis di kitab Yeskiel 36, ayat 26 sampai 27, roh Tuhan tinggal dalam kita memiliki namanya kemauan, ya, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ternyata kemauan itu berasal dari mana? Dari Tuhan juga. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya atau kemampuan untuk melakukan itu menurut kerelaannya Tuhan. Jadi ini semuanya anugerah Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Ya sampai di situ. Ya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar artinya sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Ya, gini hidup seolah seperti keselamatan tuh bisa hilang gitu loh bahasanya ya. Kalau saya pribadi saya percaya keselamatan nggak bisa hilang. Ya karena kita nggak bisa kehilangan yang kita nggak pernah miliki. Keselamatan kita terima dari Tuhan. Ya keselamatan nggak bisa hilang. Tuhan bukan keluar masuk. Ya, dia sekali tinggal tetap tinggal gitu loh. Ya tapi gini kita harus menjaganya seperti seolah bisa hilang. Nah kesungguhan kita untuk hidup kudus dalam ketaatan itulah yang disebut mengerjakan keselamatan. Bukan demi keselamatan. Ya tapi mengerjakan keselamatan. Kayak gini mungkin pakai analogi yang menarik gitu ya. Ada satu aku pernah dengar orang pernah bilang kayak gini. Mungkin seperti ini kali ya. Ketika orang tuh berolahraga gitu misalnya contoh nge-gym. Ya otot itu kan bukan sesuatu yang dari luar ditempelin gitu ke orang. Tapi sesuatu yang dari dalam tubuhnya. Ya akhirnya apa keluar ketika dia berolahraga gitu loh. Akhirnya tuh keluar tuh ototnya. Bukan dari sesuatu yang dari luar tapi sesuatu yang dari dalam. Nah keselamatan kita ada di dalam. Ya keyakinan iman kita kepada Kristus. Dan kepastian keselamatan di dalam Yesus itu sendiri. Nah, kehidupan kita dalam ketaatan itu seperti adalah jadi bukti bahwa kita ini orang-orang pilihan yang emang ditentukan untuk selamat, yang emang diselamatkan oleh Tuhan. Yaitu yang kita kerjakan keluar. Yang akhirnya menjadi sebuah pembuktian. Baik pertama buat diri kita sendiri karena kita juga perlu bukti ya bahwa kita ini sungguh-sungguh sungguh-sungguh bilangan diselamatkan atau enggak. Gitu ya nama kita atau dalam konteks Alkitab tuh nama kita terdaftar di sorga atau enggak kan kita ada buku kehidupan soalnya ya. Tapi juga sebagai bukti buat orang lain bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi sesuatu yang kita mesti kerjakan untuk terlihat keluar. Ya, menjadi sebuah apa yang di Matius 3 ayat 8 katakan buah pertobatan. Jadi pertobatan itu harus ada buahnya. Dan buah ini bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya, ini disebut dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, dengan sungguh-sungguh memperlakukan keselamatan sebagai sesuatu yang berharga
sehingga nggak dipertaruhkan dengan hidup sembarangan, diremehkan dengan kehidupan dalam dosa, tapi sungguh-sungguh dijaga seolah seperti bisa hilang. Ya, artinya kita punya sense of belonging. Ya, aku tutup dengan ilustrasi ini bukan ilustrasi, ini satu kesaksian. Ya, satu temanku yang bertobat, dia orangnya hidupnya keras, hidupnya dalam dunia hitam gitu ya, dunia gelap. Tiba-tiba dia mendengar satu khotbah dan dia tersentuh, dia bilang dia mau bertobat. Akhirnya dia bilang, oke, pertanyaan berikutnya gue mesti ngapain ya pastor? Aku bilang, lu cari gereja yang deket ya, untuk lu mulai tertanam di situ. Akhirnya di hari pertama dia bergereja, dia dengar khotbah bahwa gini, kalau orang bikin dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang keselamatan, dia nggak bisa lagi ada yang menebus dia. Wah, dia langsung nangis tuh. Dia langsung panik sendiri. Nah, akhirnya miss call. Pakai IG waktu itu. IG kan juga bisa telepon ya. Dan dia nelfon, gue pikir, aduh apa yang terjadi? Dan gue tanya, kenapa bro? Iya, gue binasa bro, gue binasa gitu. Gue bilang, kenapa binasa, kenapa? Kenapa, apa yang terjadi gitu? Di gereja diapain lo? Kan lu gereja di mana sih? Kan kita pengen tahu. Cuman nggak, dia ceritain bahwa dia dengar khotbah itu loh. Jadi kalau dia udah tahu tentang keselamatan, tapi dia bikin dosa lagi, dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan keselamatannya. Dan dalam kepanikan itu aku mendapatkan dorongan untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan bahwa gini loh, air matamu menjelaskan bahwa keselamatan itu sangat berharga untukmu. Karena kalau orang yang binasa nggak akan memperlakukan keselamatan segitu berharganya. Ya, jadi gini, ini yang terjadi teman-teman. Dia itu kan tukang pukul ya. Dia tukang pukul bayaran, langganan banyak orang-orang besar lah. Dia tuh biasa mukul orang, bunuh orang aja tuh udah biasa sebenarnya. Tapi di waktu itu ketika di gereja, dia sempat emosi karena ada dipersulit lah untuk dia parkir gitu segala macam. Ada yang nyelak parkirnya dia. Akhirnya dia sempat mukul spionnya tuh. Sampai patah tuh spionnya. Dia cerita tuh. Nah, jadi itu yang dia lakukan. Dia ngerasa kayak gue udah percaya Yesus tapi gue bikin dosa lagi gitu loh. Ya, dia hajar tuh spionnya sampai patah. Dan gue pengen nangis, terharu di satu sisi, tapi juga pengen ketawa karena gue pengen selamatin tuh orang yang spionnya dipatahin sama dia gitu loh. Kalau lu ketemu sama dia sebelum dia ketemu sama Yesus, lu bisa mati kan? Tapi sekarang kan dia udah percaya Yesus, cuman spion lu yang patah. Itu udah sebuah kemajuan buat orang ini gitu loh. Untuk dia ngerasa bersalah gara-gara patahin spion dan dia takut kehilangan keselamatan, justru air matanya dia, gue bilang sama dia, air mata lu menjelaskan bahwa lu itu orang yang diselamatkan sama Tuhan. Karena orang yang nggak punya keselamatan nggak akan punya sense of belonging itu. Dia akan sembarangan bikin dosa karena pikir sekali selamat tetap selamat kok. Yang penting kan gue percaya Yesus. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, ketika dia berbuat dosa dia akan berduka. Dia akan menyesali dosanya dan bertobat dan mulai sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Dan itu yang menurutku disebut dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Enggak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu. Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak Scotch light gitu, Scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya. Gas. Yuk. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen. Dan yang diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan yang serupa.
Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.